Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Sabtu 26 Desember 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diutus. Setelah merayakan Natal, kita semua diutus Tuhan untuk bercahaya melalui kesaksian hidup kita. Semuanya tanpa kecuali. Bapak, ibu, anak, kaum muda, remaja, lalu pia, semuanya diutus Tuhan setelah merayakan Natal, bersaksi sebagai seorang anak, sebagai seorang kaum muda, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, diutus Tuhan bersaksi. Dan memang untuk bersaksi itu tidak mudah. Namun Tuhan bersabda, "Jangan khawatir akan apa dan bagaimana yang harus kamu katakan. Semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga." Nah, kalau kita berani bersaksi, menjadi pewarta iman dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat dan gereja, Tuhan akan menaruh perkataan dalam mulut kita. Tuhan yang akan berkarya. Tuhan sungguh mengutus kita, namun Tuhan juga mengurus, bahkan menempatkan kata-kata kudus dalam mulut kita. Semoga ini sungguh kita yakini, kita percaya, sehingga kita tidak khawatir dan takut untuk bersaksi, karena kita telah menerima berkah Natal, cahaya terang dunia. Dan semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang bertahan, tahan uji. Saya ungkapkan, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi
Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan heran kalau kita bersaksi, kalau kita aktif, kalau kita terlibat, kita ambil bagian dalam lingkungan gereja atau paguyuban-paguyuban, entah itu prodiakon, lektor, kur, dan lain sebagainya, ada kemungkinan yang tidak suka. Nah, ada kemungkinan yang iri. Wah, kok dia selalu, dia lagi. Nah, orang itu saja. Nah, ini juga menjadi ujian untuk kita. Apakah kita mampu bertahan? Apakah kita mampu setia ketika kita mendapatkan suara-suara yang tidak mengenakkan telinga, yang tidak mengenakkan hati? Semoga kita bertahan. Tuhan mengatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, semoga sungguh hidup kita selamat, bahkan bisa menyelamatkan keluarga dan sesama melalui kesaksian hidup kita yang nyata. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantu kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.